Cinta Quran. Sahabat Quran. Dan sama-sama kita doa agar Allah membukakan hati kita untuk bisa menerima ilmu, hikmah, dan juga dibukakan pintu-pintu rahmatnya insyaallah. Sama-sama Allahumma Allah, ya Allah, iftah lana, bukakanlah untuk kami hikmataka, hikmahmu, wansur alaina, bukanlah kepada kami rahmataka, rahmatmu, min khazaini, dari gudang-gudang rahmatika, rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma, ya Allah, nawwir qulubana, terangilah hati kami, binuri, dengan cahaya, hidayatika, petunjukmu, kama, sebagaimana, nawwar al-arba, telah kau sinari bumi, binuri, dengan cahaya, syamsika, mataharimu, abadan abada, selama-lamanya, birahmatika, ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah, manfaatkanlah bagi kami dengan apa-apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Wa'alimna, dan ajarilah kami ma yanfa'una, apa-apa yang bermanfaat bagi kami. Wazidna ilma, dan tambahkanlah bagi kami ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, alhamdulillah alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari kita bisa berkumpul ya insyaallah doa satu tempat tujuan ya. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha ya, wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Setiap kita sampai di tempat tujuan begitu, biasanya dipimpin, kalau saya suka pimpin biasanya gitu, ketika mau sampai turun, ketika turun dari bis begitu ya. Nah, itu ada doa agar apa, senantiasa ada di dalam kebaikan dan terhindar dari ya tersesat gitu ya, terhindar dari hilang uang ya, terhindar dari hilang apa orang gitu dan lain sebagainya ya. Jadi meminta kebaikan-kebaikan dan juga terhindar dari keburukan-keburukan insyaallah. Baik, sebelum kita mulai ada ya dulu ya. Kalau saya bilang ya, Al-Quran semangatku, nah gitu. Al-Quran semangatku. Kalau cinta Quran, Al-Quran cintaku. Nah, gitu. Cinta Quran, Al-Quran cintaku. Cintaku, gitu. Cinta Quran, Al-Quran cintaku. ya, kalau sahabat Al-Quran terbaik. Sahabat Al-Quran Terbaik. Baik, alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul di tempat ini yang kata Rasulullah SAW dikatakan majtama'a qaumun fi baitin min baitillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi tidak satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, dikaji Al-Quran, ditadaruskan Al-Quran, maka bila nazalat alaihimus sakinah ya, tidak akan diturunkan yang namanya adalah ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, kamu juga akan diliputi dengan rahmat. Wa hafathul malaika, dinaungi oleh para malaikat.
wa dzakarahu fi man indah, serta nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulana lilis Kartika Effendi misalnya. Saya Jadi pengen batuk. Buku bidadari. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala anu ayah. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa bangga ya dan lain sebagainya, insyaallah. Nah, ini pengganti besok tahsin katanya. Hari Senin ya, insyaallah. Ya, karena capek kemungkinan. Baik ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah saya pernah ada bertanya ya, di awal-awal dulu bahwa belajar Quran itu mudah apa susah? Mudah atau mudah banget? Atau mudah banget sekali? Ya, itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita ya. Apalagi sebagian di sini ada BTS ya. Jadi walaupun yasarna al-Qur'ana lidzikri fahal mudzakir, dan sesungguhnya wa itu artinya dan gitu ya. Jadi kalau wa dan kalau dan tadi mau udah bawa wawa dan ialah sungguh bersungguh ya. Dan sesungguhnya akan memudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Fahal mudakin, maka ada orang yang mau mengambil pelajaran ya, maka bagi orang-orang yang sudah mendapatkan kemudahan, alhamdulillah. Bagi orang-orang yang belum mendapatkan kemudahan tersebut, maka istighfar. Loh, kok gak dapat kemudahan ya? Sementara orang lain dapat mudah, ya kita enggak. Nah, maka istighfar, siapa tahu adalah ya dosa-dosa yang memang ada dalam diri kita atau kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga rizki tartil Allah tangguhkan, rizki hafal. Pernah? Atau pernah merasa risau gitu ketika belajar? Atau pernah merasa malas? Malas pernah. Sering ya. Atau merasa futur ketika belajar? Iya. Ada? Pernah. Ya, dan lain sebagainya, Masya Allah. Nah, maka bagaimana caranya? Salah satu tiapnya, kata Rasulullah SAW adalah ta'ahadul Quran ya. Fawalladhi nafsi biyadihi lahu asyadu tafasyan minal ibili fi uquliha. Jadi biasakanlah kalian membaca Al-Quran. Demi zat yang nyawaku berada di tangannya, Al-Quran itu lebih cepat hilangnya daripada seekor unta yang ditambangkan. Nah, di sini ada kata yang namanya adalah ta'ahadu. Artinya adalah ta'ahad itu bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ya suatu cita-cita. Dalam hal ini adalah berinteraksi bersama dengan Al-Quran. Ya, maka semakin kita punya target, apakah kita mau sebulan, 2 bulan bersama Al-Quran supaya itu selesai, ataukah 1 tahun, 3 tahun setelah itu selesai, ya. Seperti banyak sekarang, mohon maaf ya, para pembelajar Quran rata-rata begitu selesai hafal Al-Quran 30 juz selesai aja, hilang. Dia bekerja atau dia aktivitas sehingga dia nggak mau murojaah lagi, begitu hilang. Yang sudah dibina dari kecil ya, SD, SMP, SDIT, SMP, IT, SMA sampai pondok ya. Setelah itu nggak dibina lagi, hilang lagi hafalannya. Ya, dan sudah belajar tahsin, yang tadinya sudah hafal rumus baca, dia rumus matan, tiba-tiba yang tadinya murotal jadi murutul gitu. Hilang lagi semuanya, Masya Allah. Nah, maka ta'ahadu itu sama dengan, kalau kita lihat akar katanya sama dengan kata ma'had ya. Maka ada ma'had Quran, artinya bersungguh-sungguh. Orang yang masuk ma'had itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya begitu. Ya, maka di sini ada yang namanya adalah proses kesungguhan. Doanya ya biar mudah, coba. Allahumma paksakeun wa a'udzubika minal khayam wangke heula wada'atuda. Apa? Allahumma paksakeun wa a'udzubika minal khayam wada'atuda. Ya, Masya Allah ya. Nah, di antara hal ya semuanya yang akan membantu kita untuk
senantiasa bersama dengan Al-Quran adalah dengan mengingat fadhailul Quran salah satunya. Fadhailul Quran atau fadilah-fadilah dari Al-Quran yang sudah kita mafhum bersama ya. Yang pertama adalah ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran ya, pasti kita ingin menjadi umat yang terbaik, betul tidak? Betul, betul. Oh ya, khairukum man ta'allama Al-Quran Wa 'allamahu. Baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan Mengajarkannya. ya, jadi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita mendirikan BGS, pada dasarnya kita sedang mengantarkan orang-orang muslimah se-Indonesia bahkan seluruh dunia untuk bisa menjadi umat yang terbaik. Ya, gimana? Terbaik. Terbaik. Ya, terbaik ya khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Bahkan ketika kita mengajar, kita belajar, kita pun sedang menjadikan diri kita itu mendapatkan kebaikan yang berlipat ya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Ada dari hasanah. Satu hasanah. Bukan beliris di sepatulah. Oh, ada yang mendapatkan man qara harfan qabila falahu hasanah wal hasanatu wa asra amsalihha la aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun masyaallah. Berarti mendapatkan kebaikan yang berlipat ya, masyaallah. Satu huruf itu satu kebaikan, bahkan bi asra amsalihha dikali menjadi 10 hasanah kebaikan. Jadi berapa ribu yang kita dapatkan ketika kita mengajarkan Al-Quran, kebaikan-kebaikan tersebut, Masya Allah, gitu ya. Nah ini dulu saya ke Jogja, kesini tahun 2010 kalau nggak salah. Sekarang udah nggak kehitung berapa kali saya ke Jogja. Dan di perjalanan saya ngitung, ya Allah, dulu sekarang mah Jogja, Bandung berkali-kali, nanti mah minta Mekah, Madinah berkali-kali. Di safar itu, dulu ketika pertama kali kesini duduknya di WC gitu ya, karena nggak ada tempat duduk. Yang kedua masih di WC gitu, karena kan dulu kalau itu berdesak-desakan dulu ya, Masya Allah, kesininya udah berada. Alhamdulillah terlancar, Allah kabulkan juga ya, alhamdulillah di perjalanan itu. Sekarang pulang pergi Mekah, Madinah, umroh sudah kan 67 sekarang ya, maaf 69 alhamdulillah, seperti itu. Itu salah satu doa-doa. Ya alhamdulillah dalam 30 kali perjalanan 6 ya, nanti tanggal 21 pergi lagi. Ya, ini salah satu mungkin kebaikan-kebaikan yang didapatkan ketika kita ngajar kan, santri-santri pan baca satu huruf satu kebaikan. Satu kebaikan itu mungkin ada umrohnya gitu ya. Satu kebaikan itu ada anak hafal Qur'annya. Ya, alhamdulillah Bu Aida selesai ketika SMP gitu ya. Alhamdulillah hafal Al-Qur'an anak bisa seperti itu. Ditambah dengan Huzaifah, tambah dengan Hukama, angkat dulu ke sami. Hamzah ya, Hamzah. Ada Hamzah Nasiruddin. Ya, tiga-tiganya di pondok sekarang itu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ya salah satu ya, doa-doa safal dan sebagainya. Ketika kita mengajarkan Al-Qur'an, ya man sabal Al-Qur'an dzikri wa mas'alati apa itu mafdulus sa'irin. Jadi barang siapa orang yang sibuk dengan Al-Qur'an, maka Allah akan berikan keutamaan yang lebih daripada orang-orang yang meminta. Dia sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagiannya bagi orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran seperti itu, Masya Allah ya. Jadi ingat ketika kita futur, ketika kita malas ya, ingat-ingat pesan-pesan motivasi dari Rasulullah SAW gitu ya. Nah satu hal yang kita bisa lakukan, kenapa kita ya, bagaimana cara kita agar kita bisa berinteraksi bersama Al-Quran. Salah satunya tentu adalah ya, yang sudah kita pelajari ya, dan kita ajarkan kepada masyarakat adalah mengajarkan orang bagaimana membaca Al-Quran. Tapi bukan hanya baca itu banyak pahalanya, terbata-bata pun dapat pahalanya. Waladina yaqra'ul Quran wa yatata'atahu wa huwa alaihi syakun lahu ajrun ya. Yang orang yang terbata-bata membacanya dapat 2 pahala, pahala membaca, pahala berusahanya. Dan di sebelum itu berarti ada orang yang belum bisa baca Al-Quran. Ya, konon kata Depak itu sampai sekarang 70% gitu ya, Masya Allah. Ya, kemarin ya, pernyataan kemarin itu jam 70% naik lagi. Dulu sudah turun, sekarang naik lagi. Ya, alhamdulillah kita sudah bekerja keras juga ya
untuk bisa memberantas buta huruf Al-Quran. Ya, training guru sudah hampir 300 mungkin kita lakukan ya. 300 guru ya, 3 kali angkatan itu 300 guru alhamdulillah untuk terjun, dan sekarang banyak sekali ya, seperti di Cibiru itu Salis ya, berapa yang sudah ini ya, di antara ternyata banyak ya sudah mengajar alhamdulillah sampai 100-an lebih gitu para penggerak Al-Quran. Nah, tapi juga ada bagaimana membaca dengan baik dan benar. Contoh misalnya ya, ada alif lam mim. Coba ada yang baca alif lam mim satu orang? Baca sama-sama aja ya. Bismillah dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alif lam mim. 3, 2, 1. Alif lam mim. Ali Imran ya. Allahu la. 3, 2, 1. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, nah misalnya begitu ya. Nah, ketika diwasolkan caranya bagaimana? Yang benar dapat hadiah apa? Udeg ya. Ada hadiah konsumsi nanti roti ya. Misalnya ada roti soalnya. Ada yang bisa cara menyambungkannya? Coba. Alif lam mim dengan Allahullah dapat hadiah nih. Wah, hadiahnya apa? Bapia. Siapa? Ada? Oh, boleh. Ini kemarin baru selesai tuh hafal ya. Cobain Ustaz kalau salah nih. Ya nggak apa-apa, benar apa-apa juga. salah kasih bilang juga. Silakan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Allahu la. Aduh gak kuat. Iya, begitu. Iya, tapi gak kuat. Ulangi. Ya, boleh. Gak kuat ya. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, berapa caranya? Caranya ada 2 cara. Kalau Ada 2 cara. Ada yang di wasal dan di bawah. Oh, ya baik, terbaik, masya Allah. Ya, caranya ada 2 cara nanti ya. Nah, ada pertama dengan 2 harokat. Ada alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua alif lam mim Allahu ya. Nah, jadi ada 2 harokat, ada 6 harokat. Maka caranya harus dengan talaki. Ya, harus dengan talaki. Ya, cari gurunya begitu. Ya, ada cari gurunya begitu. Ya, yang mengajarkan bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidul Quran. Ya. Kalau misalnya tadi kita mendengar bacaan Quran lah ya tadi ya. Nah, mungkin bagi orang yang awam enak ya, enak. Nah, tapi bagi kita ini ada namanya fil lafzi nadiri kamisli, harus seimbang mad aril sukunnya ya. Harus kalau 4 gitu ya, kalau 6 gitu ya. Nah, kalau 2 gitu seperti itu. Nah, jangan dicampur misalnya seperti itu. Tapi bagi yang mau wah enak. Bagus enak. Tapi kalau kita mengajar aduh kurang nih gitu. Ada 4, ada 6, ada 5 ya. Variasinya begitu. Nah, ini dalam talaki nggak boleh begitu. Harus durasinya harus pas begitu. Harus pas begitu. Paling kadang juga kalkul gitu masya Allah. Nah, ini harus talaki ya, masya Allah. Maka yang kami ajarkan dan kita mengejar ya, ada belajar fantasin, ada belajar tufal ya. Sampai ya alhamdulillah saya minta di multazam ya. Saya merapatkan diri di multazam sambil nangis. Ya Allah, berikan aku sanad-sanad Quran gitu ya. Sanad Quran apa saja ya Allah, tajwid terutama, dan Allah kabulkan. Ya, alhamdulillah dapat 40 kitab tajwid bersanad dan juga ijazah Al-Quran ya. Ada Imam Syu'bah sama 3 ijazah riwayat Imam Hafiz an Asim. Allah berikan ketika di multazam itu ya Allah gitu ya. Kalau memang ini jalanmu, berikan aku ya tentang kequranan. Ya sambil minum air zam-zam, alhamdulillah pun ya
terkabul gitu ya, minta untuk diberikan ya sanad-sanad seperti itu ya. Maka saya berguru di sana, alhamdulillah sekarang ada 87 guru gitu ya. Terus bertalaki begitu, mempelajari hampir 154 kitab tajwid begitu ya, insyaallah. Jadi nggak asal-asal jadi. Dan maka jadilah buku-buku itu. Jadi kita belajar, nah yang namanya talaki ya, seperti itu. Nah yang kedua ya, setelah kita bagus bacaannya ya, singkat saja ya, adalah kita berusaha. Kenapa sih seperti misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan ya radhiyallahu anhu, beliau adalah orang-orang yang bermuahadah dengan Al-Qur'an sampai ya ketika sholat ya Allah memanggilnya meskipun dengan cara ya tadi terbunuh gitu ya, masya Allah. Tapi mereka sungguh-sungguh sampai akhir ayat yang masih dalam keadaan sholat. Atau ada Abdullah bin Amr bin As ya radhiyallahu anhu, beliau tidak sepakat dengan Rasulullah pada saat itu ketika membaca Quran hanya 1 juz per hari. Dia minta lagi, kurang ya Rasulullah. Ya udah 3 kali, enggak masih kurang ya. Nah, akhirnya diperintahkan Rasulullah ya udah 3 kali khatam Quran. Maka Amr bin As ya, Amr bin As ini dia akhirnya membaca Al-Quran 3 kali khatam Quran, masya Allah. Sehingga sampai akhir ayatnya dia 10 kali setiap bulan khatam Al-Quran, masya Allah. Nah, mereka bersungguh-sungguh ta'ahadu ya. Kenapa? Ya karena ya kita memahami yang namanya alur atau cerita Al-Quran. Ya masya Allah. Ruku ada berapa dalam Al-Quran? Ruku dalam Al-Quran ada berapa? Ada yang tahu ruku dalam Al-Quran? Rubuhnya tahu, tapi berapa-berapanya nggak tahu. Juz dalam Al-Quran berapa? 30. Ada 30 juz. Ya kalau hizb ada berapa? Ada yang tahu? Rubu ada berapa? Rubuhnya tahu. Tahu rubu? Tahu. Tahu. Yang mana? Yang seperti bintang. Ya, rubu. Hizb? Itu. Ada? Tahu? Bagus, terbaik. Ya nanti dilihat di Quran ya. Di Quran itu ada yang namanya hizb, ada rubu. Ya kalau dalam 1 juz itu ada 2 hizb namanya. Ada 2 hizb ya. Nanti ada di hizb 1 1/4, setengah, 3/4 sampai hizb berikutnya. Ada di Quran ya. Nah di sampingnya ada ya. Nah ada rubu. Rubu itu 1/4, 1/4. Jadi 1 juz itu ada 8 rubu. Ya, dan 1 juz itu ada 6 rubu. Buat apa itu? Ya. Itu adalah untuk mengetahui alur cerita dari Al-Quran gitu, Masya Allah. Alur cerita dari Al-Quran. Alur cerita ya, Masya Allah. Ini ya tidak semata-mata dulu Al-Hajjaj bin Yusuf meskipun dia seorang khalifah yang kejam gitu ya, Masya Allah, peperang dengan kaum muslimin juga ya, 100 tahun, 110 Hijriah ya, yang membuat Al-Quran juz, rubu, hizb itu ya beliau, meskipun khalifahnya kejam gitu ya, tapi sangat cinta kepada Al-Quran gitu. Nah, dibikinlah rubu ini, tujuannya buat apa? Untuk mengetahui cerita dari Al-Quran, Masya Allah ya. Misalnya kita lihat induk Quran apa? Al-Fatihah, terbaik, Masya Allah. Nah, Al-Fatihah ini mengandung 3 tema besar tentang Al-Quran. Ayat 1-4 itu tentang akidah ya. Lalu ayat ke-5 itu tentang ibadah, ayat ke-6-7 itu tentang masalah muamalah ya, cara kita hidup, sistem kita hidup begitu, Masya Allah gitu ya. Nah Al-Fatihah ini lalu ditafsirkan oleh 113 surah yang lainnya begitu ya. Jadi Al-Quran ditafsirkan oleh 113 surah yang lainnya. Nah, maka yang pertama yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya, Masya Allah. Ada kata al-maghdub, ada kata-kata ad-dallin ya. Al-maghdub siapa? Al-maghdub siapa? Yahudi ya. Kita akan enak baca Al-Fatihah Al-Maghdub ya kalau kita tahu Al-Maghdub itu siapa. Nah yang Al-Maghdub adalah diterangkan oleh siapa? Al-Maghdub
Ada yang tahu? Tempe. Ya, Al-Maghdub diterangkan oleh surah Al-Baqarah, Masya Allah. Ialah Yahudi. Maka kalau ingin menghayati Al-Maghdub, bacalah Al-Baqarah. Ya, bacalah surah Al-Baqarah. Nanti kita lihat. Lalu kalau yang kedua ada Ad-Dhalin. Orang-orang yang sesat siapa? Nasrani. Dari mana kita tahu tentang Nasrani? Surah berikutnya, yaitu surah Ali Imran. Masya Allah. Dua kata diterangkan oleh dua surah besar setelahnya, Masya Allah. Maka akan enak ketika kita baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, ya, kita baca Al-Baqarah, Masya Allah. Yang kedua baca surah Ali Imran. Dua kata diterangkan oleh dua surah besar. Gitu ya. Nah, masuk kita ke Al-Baqarah. Nah, tujuan Al-Baqarah apa? Ini sekilas saja ya. Tujuan Al-Baqarah itu apa? Tujuannya adalah kita diciptakan. Kita wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita menjadi khalifah di muka bumi ini. Khalifah bagi diri, khalifah bagi keluarga, khalifah bagi lingkungan kita, sampai RT, RW, ya, sampai presiden, ya, seperti itu. Menjadi khalifah atau menjadi khalifah, ya, yang namanya Ustadzatul Alam, peradaban di dunia ini, soal peradaban. Ya, awal ciptakan kita itu menjadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Atau mau tahu banget sekali? Mau tahu banget sekali. Maka kita lihat, ya, kita lihat rubu yang pertama. Satu juz tadi ada berapa rubu? Ada berapa? 8. Hizab 2. Berarti 30 juz ada berapa hizab? 60. Ada berapa rubu? 8 kali 30 200. Ya, 240 gitu ya. Nah, rubu pertama di Al-Baqarah ada 8 nih. Yeah. Ayat 1 sampai ayat 25 itu bercerita tentang yang namanya 3 model kepemimpinan, Masya Allah. Ya, langsung nih kepemimpinan ya. Ya, kepemimpinan pertama kepemimpinan orang-orang yang bertakwa. Yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 5 takwa. Ya. Ayat ke-6 dan 7 orang-orang kafir. Ayat ke-8 sampai ayat ke-21 tentang orang-orang munafik. Masya Allah. Bagi orang-orang bertakwa ayat 25 surga. Bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik akan mendapatkan ayat 24 neraka. Ya. Kita mau yang mana? Angkat tangan yang 1 sampai 5 mutakin dan bilang saya. Gak mau ini? Saya. Siapa yang mau jadi mutakin? Saya. Siapa yang 6 dan 7 kafir? Naudzubillah. Siapa yang munafik? Naudzubillah. Masya Allah. Allah berikan ya. Maka ini penting. Maka orang-orang Yahudi nggak senang kita hafal Quran. Kenapa? Ya, terutama surah Al-Baqarah. Maka surahnya ini aja, juz amma aja semuanya dari dulu ya. Biar keimanan gitu ya. Salat karena Al-Baqarah ini sistem kehidupan. Kemudian pertama itu orang-orang yang Yahudi nggak senang. Maka orang yang hafal Al-Baqarah, kata Rasulullah, siapa yang hafal Al-Baqarah, paham Al-Baqarah, dia akan jadi pemimpin ya. Karena inilah model kepemimpinan ada di Al-Baqarah pertama. Nah, bagaimana caranya kita menjadi orang yang tadi pemimpin yang sukses bertakwa? Ya. Nah, maka Allah berikan tipe model pertama pemimpin di dunia ini. Siapa? Rasulullah, Nabi Muhammad. Manusia pertama yang diciptakan. Nabi Adam. Maka rubu kedua tentang Nabi Adam alaihi salam, tipe khalifah yang pertama yang satu kali berbuat kesalahan tapi dia bertaubat, ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Syaratnya apa? Adalah yang namanya adalah berpengetahuan. Nabi Adam alaihi salam. Syaratnya itu menjadi seorang khalifah dan juga ketaatan begitu. Nah, lalu rubu ketiga sampai rubu ketujuh Allah berikan suatu contoh model ya, yang sampai hari ini menguasai dunia tapi nggak mau syukur kepada Allah begitu. Nikmatnya telah Allah berikan ya. Nikmat ya lati an'amta alayya wa fadlatukum alal alamin. Siapa dia? Orang-orang Yahudi sampai hari ini rubu ketiga sampai rubu ketujuh, Masya Allah ya. Ada 5 rubu Allah berikan di sana ya, tentang sifat karakteristik model-model orang-orang Yahudi, Masya Allah ya. Tipe model seperti ini yang hari ini memimpin dunia ya, dalam artian tanda kutip ya. Nah, lalu rubu ke-8
Allah berikan model terbaik. Ya. Model terbaik dia adalah ayahnya para nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam, rukun ke-8, Masya Allah. Ya. Nah, pertanyaannya itu juz 1 ya, seperti itu. Pertanyaan, bagaimana menjadi seorang Ibrahim? Bagaimana caranya? Mau tahu atau mau tahu banget? Lanjutkan, maka ikuti juz keduanya gitu. Saya kurus sufaha uminan nasi mawallahum am qiblatihim lati kanu alai, perpindahan arah kiblat. Satu, ketaatan. Rukun kedua adalah yang namanya ada demokrat gitu ya, pertengahan umatan wasaton begitu. Ya, demokrasi begitu. Ya. Lalu berikutnya berdemokrasi dalam artian ya tidak moderat gitu ya, harus moderat, tidak jumud juga gitu ya, tidak terlalu kaku juga, moderat ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya melaksanakan semua tentang syariat-syariat? Di sana ada haji, di sana ada qital, di sana ada umroh, ada sholat, ada zakat, semuanya ada dalam juz kedua itu syariatnya, Masya Allah, gitu ya. Dan tentang di ending ada yang namanya tentang keluarga gitu ya. Di akhir kedua itu tentang keluarga ada di akhir, karena keluarga butuh ketaatan, keluarga butuh kesolehan, suami yang soleh, istri yang soleha begitu, gitu ya. Bekal-bekal ketakwaannya begitu untuk mengarungi yang luar biasa rumah tangga itu. Maka perlu yang namanya tadi ya soleh begitu, menjalankan aktivitas ketaatan gitu. Ibrahim gitu. Ya, seperti Ibrahim alaihissalam. Dan di endingnya juga ada tentang chargernya apa? Ibadah haji ataupun ibadah umroh ya. Maka kalau ingin charger diri ya ada rizkinya dan lain sebagainya, maka umroh gitu. Charger dirinya umroh, di sana belajar ketaatan semuanya ya, Masya Allah, lain sebagainya. Sampai rajin jam 2 juga sudah pada datang ke masjid ya. Jam 1 alhamdulillah pada datang ke rumah. Nah, tarakaman jarang kelihatan lagi. Bapak jamaah umroh, iya. Ustaz, nama siapa? Bu Wita, sawah gitu. Kok jarang ke masjid lagi? Ustaz, Pak sudah sholat di Masjidil Haram. Sudah 100.000, Ustaz sholatnya juga lah. Satu kali sholat itu sama dengan 257 tahun, Ustaz. Jadi udah cukup dulu, Ustaz. Nggak ke masjid dulu. Wah, itu mah amnesia begitu ya. Itu mah amnesia seperti itu. Wa'iyadzubillah gitu ya. Nah, charger diri seperti itu. Lalu serahkan urusan kepada Allah ya, semua di juz kedua itu serahkan kepada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wattaqullaha mastata'tum. Nah begitu. Nah, lalu kita harus sabar di dalam ya menjalankan perintah-perintah tersebut ya, penuh dengan tantangan dan sebagainya. Bagaimana caranya? Mau tahu atau mau tahu banget? Tahu banget. Caranya ikuti seorang perempuan yang luar biasa, yang dia salah satu penghulu wanita ahli surga. Siapa dia? Maryam. Di mana kita belajar tentang Maryam? Surat Maryam. Surah setelahnya, surah Ali Imran. Oh, Ali Imran. Dan juga ada perempuan di sana, siapa? Di Maryam, di Ali Imran. Adanya Hafsah. Bukan Hasanah. Siapa? Namanya istri Nabi Zakaria siapa? Hana. Namanya Hana. Dua orang perempuan luar biasa, teguh pendirian, ya seperti itu, luar biasa. Baca Ali Imran. Ya, bagaimana caranya untuk menjadi Ibrahim, menjadi yang namanya adalah Siti Maryam dengan Hana? Bagaimana caranya? Mau tahu banget? Caranya adalah silakan baca surah An-Nisa. Baca surah An-Nisa, terutama siapa? Perempuan dulu. Kenapa An-Nisa? Perempuan dulu yang harus dilindungi. Bagaimana dakwah? Kalau ke perempuan aja nggak baik gitu. Ya, apa ulangannya nyeri gitu ya. Ulangannya nyeri, kamu dari ayah niat gaduh. Ya bagaimana dakwah ke istri aja nggak baik gitu ya. Bagaimana dakwah keluarga aja acak-acakan gitu. Bagaimana dakwah kalau orang-orang yang harusnya dicintai malah disakiti seperti itu gitu ya. Dan lain sebagainya, Masya Allah. Maka orang-orang lemah di sana An-Nisa. Bagaimana menjadi An-Nisa seperti itu? Bagaimana caranya? Baca surah Al-Maidah. Nyambung terus Bu. Nyambung terus. Pas
pas masuk nanti ayat-ayat ada peralihan kekuasaan, estafet dari Nabi Isa alaihissalam membaca langsung Muhammad, estafet kepemimpinan. Kita perlu modelnya. Modelnya siapa? Baca surah Muhammad. Itu model kepemimpinan terbaik. Baca Muhammad. Lalu bagaimana caranya? Hamim, 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 hamim. Bagaimana caranya? Ikuti Al-Quran. Jangan berpaling lagi dari Al-Quran. Waman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, begitu. Lalu setelah itu baru juz 27 pilihan. Ya, siapa yang mau surganya Allah? Saya. Siapa yang mau neraka? Enggak. Siapa yang menjadi golongan kanan? Saya. Golongan kiri? No. Nggak mau. Siapa yang mau menjadi mendapat nikmah? Saya. Amin, saya. Ditangguhkan nikmah, dijauhkan nikmah. Baca juz 27 pilihan hidup ini. Mau yang mana? Ya, mau yang mana? Juz 27 itu pilihan. Lalu setelah itu gak boleh goyah lagi. Dengan juz 1 sampai juz 27 yang sudah kita pilih, baca juz 28. Tentang apa? Komitmen. Qad sami Allahu qaulal ladzi tujadiluka fi zawjihi ma tashtaki ila Allah. Masyaallah. Al-mujadalah di awal. Komitmen, gak boleh goyah lagi. Ya, gak boleh goyah lagi. Bari sabaraha mangga sabara miliar, gitu ya. Bisa apapun, masyaallah. Gak mau begitu. Ataupun ada harta pangkat jabatan sehingga goyah lagi, keimanan ditukar murtad akhirnya kan begitu. Gitu ya. Akhirnya menjadi murtad. Contoh siapa yang murtad? Dena Aidit ya. Kenal Dena Aidit? Orang ini ya tadinya dia santri ya, anaknya di Bangka Belitung, pendiri Muhammadiyah luar biasa gitu ya, jago adzan juga, jago ngaji juga, hafal Quran juga, tetapi memilih pergaulan yang keliru ketika di Syarikat Dagang di Jakarta itu. Ya berkenalan ya sudah tahu ya dengan Leninisme, Marxisme ya, dengan tokoh-tokohnya ini ya milik Soviet daripada RRC, tapi akhirnya ke RRC, Mao Zedong tokohnya, sehingga revolusi seperti itu. Pemikiran berubah. Yang tadinya Ahmad Aidit diganti menjadi Diva Nusantara Aidit namanya. Ya Masya Allah. Jadi Dena Aidit ketika meninggal disuruh taubat atau tidak mau, tetap masih memegang PKI, tokoh-tokoh PKI dan sebagainya. Itu satu yang meninggal dalam keadaan sulh khotimah. Masya Allah. Padahal dia tahu gitu ya. Dia ustadzah begitu gitu ya. Masya Allah. Nah inilah ya. Atau kita pernah mengenal ada orang yang hafal Quran, ya karena melihat perempuan ya, tiba-tiba setelah itu ada orang Yahudi cantik banget ya, gimana? Padahal dia udah berjuang gitu ya. Bagaimana caranya ada di paham? Ya udah gampang aja keluar dari murtad dari agama. Masya Allah. Maka keluarlah dia dan murtad, dan cuma ada satu surah yang tertinggal, Al-Hijr ayat kedua. Ya rubama ya badulah, andainya ya orang-orang kafir itu berkata seandainya dulu menjadi muslim tetap gitu ya, nggak berubah, nggak akan begini begitu. Cuma satu ayat saja surah Al-Hijr yang tertinggal itu ayat kedua, Masya Allah. Ya, nah itu komitmen ya 28. Baru bagaimana caranya? Juz 29 baru pertama. Visi dakwah kita adalah Allah, ya Allah. Ingat surah Al-Mulk. Setelah itu surah Al-Qalam, ya. Perlu yang namanya berpengetahuan S1, S2, S3, pokoknya belajar aja terus ya Al-Qalam. Jadi surah Nun, belajar jadi apapun silakan. Pokoknya terus belajar. Tapi dibingkai dengan akhlak terbaik ya, yaitu ada di surah Al-Ma'arij begitu. Dan visinya ingatkan yaitu surah teladan terbaik dalam dakwah siapa? Nuh alaihissalam gitu ya. Lalu setelah itu ingatkan lagi tentang namanya adalah bagaimana kita harus iri dengan jin aja menerima, masa kita enggak gitu ya, masa kita enggak manusia. Maka ikuti baca surah Al-Jin. Dan kekuatan kita ada di Muzammil, Qiyamul Lail ya. Lalu kekuatan kita saat itu bergerak, jangan hanya diam ya. Jangan bergerak terus jadi salimah, sekarang bergerak gitu ya. Ya ayyuhal mudassir begitu ya. Nah setelah itu baru ingatkan lagi tentang kiamat lagi, kematian lagi visi kita ya. Nah setelah itu ngapain lagi? Ya tadi bingkai lagi dengan akhlaknya, dan setelah itu ingatkan wailul yauma idzil muqadzibin. Baru endingnya fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Maka selain Al-Qur'an ada enggak yang lebih baik yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Al-Quran pegang. Taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sunnah pegang erat-erat gitu. Dan endingnya kesimpulan akhirnya ada di juz ke-30
neraka, surga, neraka, surga, neraka, surga, kiamat, 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 iman, amal soleh, iman, amal soleh, iman, amal soleh. Baru terakhir ada surah Muadzzatain, ada Al-Ikhlas, lalu setelah itu ada Al-Falaq, ada An-Nas. Yang minal jinnati wan nas, yang akan memalingkan kita dari Al-Quran, dari manhaj yang benar ini adalah minal jadi manusia, minal jin wan annas, minal jinnati wan nas, dari jin ya yang menggoda kita, dan dari manusia yang berperilaku seperti jin. Ingat musuh kita di awal Al-Baqarah siapa, Bu? Wa idh qulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis. Ingat musuhnya di awal sudah diingatkan, di akhirnya ingatkan lagi, innahu lakum aduwwum mubin. Beda wadah, beda partai, beda itu bukan musuh gitu ya. Bukan musuh kita ya, dia adalah lahan dakwah kita gitu ya. Lahan musuh kita siapa? Iblis. Ya, iblis, setan, tanatullah alai, innahu lakum aduwwum mubin. Nah, jadi kalau kita membacanya bagus, terus kita paham rondonya, maka akan sakau kata Al-Khawna. Ibu baca nanti bisa beli bukunya Khawatir Qur'aniyah Final Dorit Suwarid Quran namanya. Itu tentang memahami pesan-pesan alur cerita Al-Quran. Biasa udah hampir 15 kali ya khatam buku tersebut gitu. Ya, namanya Khawatir Qur'aniyah. Beli bukunya ada di Mufti Agensi. Promosi. Nah, ada bukunya tebal segini. Itu bagus untuk memahami pesan-pesan dari alur ceritanya. Sehingga baca Quran itu menjadi enak. Bagaimana kalau hafal Quran dan dia memahaminya? Nah, kebanyakan, maaf ya, hafal teks-teksnya saja, tetapi tidak memahami maknanya. Ini buat apa nih? Juz 1, juz 2, juz 3 itu apa? Gitu ya, seperti itu. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan nilai kita istiqomah dalam Al-Quran. Kita senantiasa ya bersama dengan Al-Quran insya Allah. Ya, Al-Quran. Nah, semangatku gitu. Al-Quran semangatku. Cinta Quran. Al-Quran cintaku. Nah, cinta Quran. Al-Quran cintaku. Sahabat Quran terbaik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, insyaallah. Nah, cukup ya, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Istirahat, perjalanan masih jauh. Terus juga jam 8 harus ada di mana? Bedingan. Jadi kantor kita Baitul Quran Jogja ada di Bedingin ya, alhamdulillah insyaallah. Dari 2010 banyak sekarang di MK setiap hari ya, dari Senin sampai dengan hari Jumat kita di MK FM juga ada insyaallah di Jogja ini ya, insyaallah. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Ini tuh Bu Heri ya? Hah? Ya. Bu Heri bukan ini? Bu Neni pinggir Bu Heri bukan? Bukan ya? Oh, yang dia Caraka itu siapa namanya? Ada ya? Oh iya, pinggirnya. Kayak Bu Heri kira Caraka ada, bukan? Oh ya? iya, ada Bu Heri. Ada Bu Heri ya? Di Geria Caraka. Hampir sama ya? Sama teh, mirip. Ya baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Buah durian, buah tomat, sekian dan tamat ya. Belum tamat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Sami-sami. Begitu Bu Lilis selesai. Ya, kita